Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Isma'u qawlahu ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah mengamalkan apa yang telah mereka amalkan, akan tetapi hati mereka penuh ketakutan bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, jemaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan bersegera kepada amal-amal saleh dan memperbanyak permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menyeru, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan hanya untuk orang-orang bertakwa. Mari kita senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal-amal soleh dari orang-orang bertakwa saja, sebagaimana dalam firman-Nya, innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, tanpa terasa kita sudah akan segera berpisah dengan Ramadan. Besok atau lusa mungkin akan menjadi hari terakhir Ramadan 1446. Maka dalam momen saat seperti ini, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, bukanlah euforia kebahagiaan. Justru orang-orang pilihan, orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, di penghujung amal-amal soleh mereka ada suasana kesedihan, ada suasana kekhawatiran, ada suasana kecemasan. Dari surah Al-Mu'minun ayat 60 yang kita baca di awal khutbah ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sekelompok manusia pilihan, sekelompok manusia yang sebenarnya dipuji oleh Allah, yang dikatakan ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah golongan orang-orang yang selalu berlomba dan bersegera kepada kebaikan. Allah katakan walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah menyelesaikan mengamalkan apa yang mereka amalkan, mereka berikan kepada Allah amalan yang mereka perbuat, tapi hati mereka cemas, hati mereka ketakutan, dan bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, hadis ini sahih, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha
ketika membaca ayat ini bertanya kepada Rasulullah, ini orang ini siapa ya Rasulullah? Apakah orang-orang yang haula'il ladzina yashrabuna al-khamr wa yasrikun? Apakah ini orang-orang yang perbuatannya mereka itu telah minum tuak, mereka itu telah mencuri, sehingga kemudian mereka takut karena mereka akan dikembalikan kepada Tuhannya? Apakah mereka ini yang dimaksudkan di ayat ini? Orang yang sudah berbuat tapi dia takut, dia cemas karena dia akan kembali kepada Allah. Inikah yang dimaksud kata Allah ini? Pertanyaan Aisyah, apakah mereka pelaku-pelaku dosa? Maka Rasulullah SAW menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan begitu wahai anak gadis As-Siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq. Bukan itu maksud ayat ini. Ayat ini siapa maksudnya? Haula'il ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka adalah orang-orang yang puasa, mereka adalah orang-orang yang sholat, mereka adalah orang-orang yang bersedekah. Lalu kenapa kok mereka ketakutan? Yang mereka takutkan adalah mereka khawatir itu semua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Itulah tipikal orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika mereka melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang luar biasa sebenarnya pahala di sisi Allah, bukan kebahagiaan yang muncul dari ekspresi mereka, tetapi adalah kecemasan. Apa yang mereka cemaskan? Mereka cemas itu amalan tidak diterima. Malik bin Dinar pernah mengatakan, al-khawfu minal amali alla yutaqabbala minhu asyaddu minal amal. Takut amalan itu tidak akan diterima oleh Allah, itu jauh lebih hebat dari amalan itu sendiri. Khawatir amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah, rasa khawatir ini juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa seperti ini juga adalah amalan yang jauh lebih berat dari amal itu sendiri. Betapa banyak orang-orang yang wal'iyazubillah mengalami ghurur, GR, gede rasa, amalannya sudah selesai, amal solehnya sudah diterima oleh Allah, maka kemudian dia segera menghentikan amalannya, atau segera sudah cukup. Ada suasana psikologi yang menimpa kita. Saya dah selesai khatam tadi, saya sudah qiyam semalam, saya sudah berinfak, saya. Yang ujungnya apa? Cukup sudah. Itulah tipuan iblis. Itulah godaan iblis. Karena iblis tidak sekedar menggoda kita jatuh kepada maksiat dan dosa. Bagi iblis cukup kita terhalang, cukup kita berhenti dari amal saleh, maka itu sudah sebuah kemenangan baginya. Dia setelah itu baru akan berangkat ke amalan atau kerja dan misi berikutnya, menggiring kita kepada perbuatan yang makruh, setelah itu menyeret kita kepada perbuatan yang haram. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, karenanya hari-hari terakhir ini mesti kita hadirkan rasa sedih. Sedih karena kita akan berpisah dengan waktu yang sangat mahal. Sedih karena belum tentu lagi Ramadan tahun depan kita masih hidup. Sedih atau khawatir atau cemas, apakah seluruh kebaikan kita selama Ramadan, siyam kita, qiyam kita, tilawah kita, sedekah kita, zikir kita, imsak kita, semuanya, adakah ada dalam catatan amalan kita yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fudalah bin Sa'id mengatakan, salah seorang senior tabi'in, li'an akuna a'lamu bi anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin ahabba ilayya minad dunya wa ma fiha. Jika seandainya berkenan Allah beritahu saya diterimanya amal saya hanya sebesar biji sawi yang sangat kecil,
segitu saja yang diterima, itu sesungguhnya paling aku sukai daripada dunia dan segala isinya. Beramal adalah penting, beribadah adalah penting, dan lebih penting lagi setelah itu adalah diterimanya amalan kita. Makanya Nabi Ibrahim bersama sang anak ketika mereka berdua menaikkan dan membangun Ka'bah Baitullahil Haram, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ingatlah ketika Ibrahim membangun rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah bersama anaknya, keduanya bermohon kepada Allah, ya Allah, terima dari kami amal soleh kami. Maka humum pikiran yang menggelayut terus dalam rasa dan perasaan kita orang-orang beriman adalah, ya Allah, terima amal soleh kita. Maka banyak-banyakkan dalam doa-doa kita di hari-hari terakhir ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seorang senior tabi'in salafus salih, Urad bin Wahib bin Warad, menyaksikan sekelompok orang di hari Idul Fitri tertawa terbahak-bahak, gembira luar biasa. Lalu dia berkata, ma balu hadzal qaum, apa ini kaum ini? In kanu qad taqabbala minhum siyamuhum fama hadza fi'lus syakirin. Jika mereka tahu bahwa puasa mereka sudah diterima oleh Allah, ekspresi gaya terbahak-bahak ketawa gembira begini bukan perilaku orang yang bersyukur. Wa in kanu la yutaqabbala minhum siyamuhum fama hadza min fi'lul khaifin. Seandainya mereka tahu bahwa amalan atau puasa mereka ternyata tidak diterima Allah, ini juga bukan perbuatan orang-orang yang takut kepada Allah. Kita boleh berbahagia. Idul Fitri adalah hari berbahagia, tetapi kebahagiaan orang beriman dirayakan dengan ibadah. Makanya hari raya kita dengan salat Id, hari raya kita dengan takbir, tahlil, tahmid. Itulah hari raya orang beriman. Hati-hati kaum muslimin, jangan kemudian kebahagiaan kita adalah berpesta bora dengan maksiat, boikot seluruh acara-acara organ tunggal, musik dan sebagainya yang akan dilakukan berbagai orang di sekitar kita sebentar lagi. Jangan berinfak, jangan dibantu, kita akan ikut serta dalam dosa dan maksiat. Hapuskan budaya entah dari mana datangnya ini. Berhari rayalah dengan ketaatan kepada Allah. Seorang salafus saleh nampak wajahnya bersedih di hari Idul Fitri. Lalu ada sahabat yang lain bertanya, kenapa engkau bersedih? Ini hari raya, hari berbahagia. Dia menjawab, betul, saya tahu hari raya adalah hari berbahagia, tapi saya cemas dan khawatir, apakah amal soleh selama Ramadan diterima oleh Allah atau tidak diterima. Mari kaum muslimin, kita biasakan hal-hal yang benar, jangan kita benarkan hal-hal yang terbiasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih terus memberi kita sisa umur sampai hari terakhir Ramadan, dan kita melipat gandakan dan menaikkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, lebih merapatkan lagi saf dan barisan kita, lebih memperbanyak lagi istighfar dan zikir dan tilawah kita. Moga-moga kita keluar dari Ramadan ini, kita sudah dimerdekakan dari api neraka, kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar, dan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.